Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 68 dan 70 pada pembelajaran 2, pelajaran kisah semut dan merpati. Ayo mengamati Benny dan teman-temannya belajar dalam kelas. Seisi kelas sudah mendengarkan dongeng. Edo sudah membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Takkah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu tenggelam dalam kelelahan. Dan kelelahan ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Tiga burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. 5 pemburu kesakitan dan menghabiskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk membebaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Kunci jawaban kelas 3 tema 2 halaman 68. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Pelajaran yang didapat dari dongeng Kisah Semut dan Merpati adalah setiap perbuatan yang baik pasti akan mendapat balasan yang baik pula. 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati ada di paragraf 4. Kunci jawaban halaman 68. Ayo ceritakan kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompokmu. Pada suatu hari ada seekor semut terjatuh ke dalam arus sungai menghanyutkannya. Sang semut ini dia ceritanya, kita ceritakan kembali ya. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandangnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang yang melihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang lucu yang mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering terteman dengannya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing dalam keluarga. Ada yang memiliki sifat sama dan ada juga berbeda. Dari cerita kita bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 70. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny lucu, menyukai binatang. Tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Itulah adik-adik ya. Kunci jawaban halaman 68 dan 70. Baik adik-adik, kita lanjut di kunci jawaban halaman 77. Ini dia adik-adik ya. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 77, 78, 79, dan 80. Yaitu pada buku tema Kisah Petani dan Anak Harimau. Baik adik-adik, ini dia. Langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 77. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain
dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny. Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah Benny, sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. 1. Gerakan kucing mencakar-cakar. Gerakan kucing menangkap tikus. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ayo bercerita. Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau terus binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng bercerita tentang harimau. Baca ada kisah petani dan anak harimau. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terintil suara didengarnya. Ia pun mencari di mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihat ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang ditemukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak dan beberapa saat terpaku. Ki Maulaya dapat menekan rasanya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semua keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin, namun dia mencoba mengendalikan rasanya. Dia hanya pasrah dan berkenan sama pencitraan. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia mempergimbau anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya-bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 77. Tulislah pesan yang terdapat. Pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Jawabannya, jangan pernah ragu untuk menyebar kebaikan, sebab kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ayo berlatih. Sore hari Benny masukkan ayam-ayamnya ke kandangnya, menemukan beberapa telur kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu disimpan dalam beberapa tempat. Kunci jawaban halaman 78 dan 80. Kita bantu Benny menyelesaikan masalah yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam Benny, ada ayam bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur ayam di kandangnya, mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur disimpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur, berapa butir telur? Kita akan menuliskannya dengan lambang bilangan. P. Jika telur disimpan pada 4 kotak, berapa telur pas kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi berapa butir telur? Jawabannya ini dia. Jika telur disimpan 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Jika telur disimpan dalam 4 kotak, masing-masing kotak berisi 5 butir telur. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Jadi kalau perkalian bisa dibalik juga, sama dengan penjumlahan atau tambah ya. Benny juga memelihara kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa? Maka tiap kelinci mendapatkan berapa batang wortel? Ini jawabannya dia. 2 kali 7 sama dengan 14. Bagian B, 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2. Itu dia adik-adik kunci jawaban dari halaman 77, 78, 79 dan 80 pada kelas 3 tema 2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar adik-adik di masa pandemi dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Tekan tombol subscribe adik-adik ya, supaya adik-adik tiap hari mendapatkan kunci jawaban terbaru. Ini adik-adik kunci jawaban lain apabila adik-adik ingin belajar. Ini dia halaman 68. Sama ya dengan yang tadi adik-adik ya.
Ini dia ya, ini contohnya ya, halaman 70 ini adik-adik ya, yang adik-adik tetap semangat belajar adik-adik, semoga kedepannya kita bisa belajar bertatap muka. Ini dia adik-adik ya, halaman 71 jawabannya ya, gerak dan menggambarkan pasal satu keluarga, misalnya ayah memiliki gerak pasal siapa ayah senam bantu. Ini dia ya, pantomin adik ya, ayah bermain perang, itu paling jago limit menunjukkan gerak ekspresi wajah seorang. Ini dia oke adik-adik ya, pantomin ya, wawasan. Ini dia pantomin adalah salah satu bagian tubuh. Halaman 72 adik-adik ya, ya sebelum meloncat pastikan jarak cukup ya. Ini dia ya, ya. Jawabannya memelihara ayam pelihara sumber kebahagiaan didapatkan dengan cara tingkah laku lucu membuat orang meliharanya senang. Oke adik-adik, itu dia. Sekarang kunci jawaban lainnya adik-adik, coba kita perhatikan halaman 77 tadi ya, bagaimana jawabannya. Tujuh dari 80. Ini dia adik-adik. Ini kunci jawaban lainnya adik dia, untuk membandingkan saja. Ini dia ceritanya tadi ya, pesan yang didapat. Ini dia, kita harus pasrah kepada pencipta, kita harus menggunakan cara benar dan menangkap hewan agar hewan dilindungi tidak menjadi korban. Halaman 78 ini dia adik-adik ya, ini jawabannya, gambar telur ya adik-adik. 79 dia gambar wortelnya. Bagian B ini dia, halaman 80 orang tersebut memompa hewan. Ada banyak ompak yang bisa diperoleh manusia dan hewan pelihara. Ompak tersebut antara lain sebagai pelipur lahar, sebagai sumber kebahagiaan, menjadi hewan penjaga rumah, menyehatkan mental dan emosi. Hewan-hewan tertentu dapat dibilang menjadi sebagai terapis bagian yang khusus, sebagai mood booster, melatih sifat disiplin, membuat seseorang punya aktivitas positif. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban halaman ini, halaman 77 tadi sampai 80. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar adik-adik ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.